Inilah tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Suatu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah, ketika dia berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'sa'ah bin Suhan al-Abdi radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Kata Sa'sa'ah bin Suhan, "Ya Amiral Mu'minin, mata yakhrujad Dajjal?" Wahai Amirul Mukminin, kira-kira kapan munculnya Dajjal itu? Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, "Wahai Sa'sa', engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar, maka akan aku jawab dan tolong ingat-ingat jawabanku." Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, "Idza amatan nasu shalawat," apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat, "wa adha'ul amanah," apabila manusia sudah melalaikan amanah, "wa kanal hilmu dha'fa wadh-dhulmu fakhra," dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ Dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wa umara'uhum fajara wa wuzara'uhum khawana wa a'wanuhum zalamah wa qurra'uhum fasaqah." Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang zalim, dan para ulamanya menjadi ulama-ulama ulama-ulama yang fasik, maka ketika itu Dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu melanjutkan, "Wa dhahara al-jawru wa fasaz zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham." Dan ketika kezaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini, kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba, dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim, maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wattukhidatil qainat wa syuribatil khumur." Dan ketika manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi, kemudian khamar diminum secara bebas. Artinya di sini ikhwatu fiddin, maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi-televisi, kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana, karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wa nuqidatil uhud wa dhuyyatil atamat wa tawanan nas fi salatil jamaah." Kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji, mereka khianati janji-janji, kemudian sudah lemah, orang lemah untuk melakukan qiyamul lail. Dan hari ini kita lihat ada orang ikhwatu fiddin, dia rela tidur di siang hari hanya untuk nonton bola dunia di malam hari. Bangun dia di malam hari, kopinya sampai 1 ember biar nggak tidur, dia rela seperti itu ya. Kemudian dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk solat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu an, perhatikan, "Wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir wa halul masahif." Padahal masjid pada hari ini kita saksikan hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus, besar-besar, indah-indah. Tapi kemana orang-orang yang solat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi, sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh, di sana ada masjid. Dari mana antum tahu? Tuh menaranya. Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid. Karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid, tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf. Padahal cetakan Al-Quran itu hampir setiap tahun dicetak, disebarkan di mana-mana. Quran itu tidak sulit untuk mendapatkannya, tapi orang malas membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan nunggu Ramadan kan? Karena ada tadarus. Sampai Ramadan enggak juga baca Quran. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, apabila ini sudah terjadi maka dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian Ali melanjutkan, "Wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha wastakhaffu bid-dima." Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah, sogok menyogok,
Di negeri kita ini, korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja, level bawah pun sama. Bahkan antum buat KTP saja kadang-kadang ada pelicinnya ya. Bahasa rasuah itu kan bahasa pelicin katanya. Kalau ingin licin pakai oli saja. Jadi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini sudah banyak di mana-mana. Hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah. Padahal Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan sogokan, orang yang memakan sogokan sama-sama di neraka. Wa akalur riba. Dan orang sudah gemar memakan riba. Bahkan ada orang yang nggak mau kerja dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank konvensional. Dia hanya makan bunganya saja. Bahkan riba di hari ini subhanallah luar biasa. Karena riba itu mudah didapati hampir di semua tempat. Di tiang listrik ada riba, di pohon pisang ada riba, di pagar-pagar orang ada riba, gitu kan. Silahkan pinjam dengan gadekan bunga kecil, gitu. Jadi semua orang terlibat dengan riba. Kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bukan bidangnya, dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya, yang paling mudah pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini okelah pesantren-pesantren. Lah yang lebih dari itu seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Ketika manusia sudah melalaikan itu. Dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah. Kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah, ikhwan, maka itu alamat telah dekat keluar Dajjal. Anda bisa saksikan hari ini di medsos, setiap hari kita mendengar ada orang yang membunuh dan ada orang yang dibunuh. Sampai sering saya katakan, orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi, kenapa Anda membunuh saya? Apa alasan saya Anda bunuh? Makanya bayi-bayi yang dibuang itu kemudian meninggal dalam kardus, meninggal di solokan, meninggal di tong-tong sampah, meninggal di parit-parit, itu di hadapan Allah akan datang ke hadapan Allah dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa kau bunuh aku? Aku ini salah apa? Aku masih kecil. Aku tidak mendolimi siapapun. Aku masih fitrah. Kenapa aku dibunuh? Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kalau sudah seperti ini, dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wa ba'ud dina bid dunya. Dan ketika manusia sudah mulai menjual agama dengan murahnya urusan dunia. Ada seorang wanita nikah dengan bule, nikah dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dia rela pindah agama, yang penting rekening saya gendut, kendaraan saya mewah, rumah megah, kos-kosan banyak, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wattajaratil mar'atu ala zawjiha hirsan ala dunya. Diperhatikan ibu-ibu. Dan ketika kaum wanita mudah untuk meminta cerai kepada suaminya hanya urusan dunia. Saya sering ke pengadilan agama dan saya lihat tingkat perceraian itu luar biasa di Batam. Dan banyak para wanita yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara faktor dunia. Bukan tidak boleh menggugat cerai, kalau ada alasannya silahkan. Tapi kalau urusan dunia, kemudian itu menjadikan seorang istri kurang ajar kepada suami dan meminta cerai begitu saja, apalagi karena ada orang ketiga yang lebih hebat, lebih wah, lebih banyak hartanya, ini sudah lain urusannya. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa raqibatin nisa 'alal mayasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu an meramalkan seperti ini, tentu beliau mendapatkan informasi dari Nabi. Dan apabila wanita sudah mulai membawa kendaraan sendiri, di zaman Rasul kendaraan pakai kuda, pakai unta, jarang perempuan naik unta kan, paling dibonceng. Makanya di sini Ali tidak mengatakan dan manusia dan para wanita menaiki al-ibil, unta, tetapi mengatakan al-mayasir, ditujukan kepada kendaraan-kendaraan modern, mobil, motor. Ya kalau mungkin jaraknya bukan jarak safar, hanya keliling-keliling di Batam, ke pasar. Ini terkadang jarak safar, jarak tempuh yang disunahkan untuk mengqashar dan menjamak sholat pun kita dapati ada perempuan berani loh bawa mobil sendiri tuh. Sudah tidak ada mahram, nekat lagi. Maka ini juga alamat dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu wa tashabbahna nisa birrijal
wa tashabbahar rijalu bin nisa. Ketika mulai perempuan meniru gaya laki-laki, dan ketika laki-laki sudah memakai atribut-atribut perempuan, maka ini pun telah dekat munculnya Dajjal. Kita saksikan hari ini. Kalau laki-laki cari levis ke pasar, habis tuh diborong perempuan. Kalau laki-laki cari celana jeans, gitu kan, habis, nggak ada, diborong sama mbak-mbak. Akhirnya laki-laki terpaksa beli rok, beli pakaian-pakaian perempuan. Artinya seperti ini kan. Anda bisa bayangkan tuh, pakaian laki-laki tapi pakai jilbab gitu kan. Ketat, pakai lepis, pakai kaos, tapi jilbaban pula dia. Yang laki-lakinya parah lagi. Anting-anting itu untuk perempuan, dia letakkan tutup botol aqua di sini, di kupingnya. Antum tahu? Anak itu lihat ada orang pakai anting-anting laki-laki itu, botol aqua di sini. Ya Allah. Ini kan atribut perempuan, kenapa pula dipakai laki-laki? Bahkan yang lebih parah, apa yang disebut dengan LGBT itu sudah mulai melembaga loh di negeri kita ini. Mulai melembaga. Bahkan tahun kebelakang itu saya pernah mendengar informasi sampai mereka membuat fikih LGBT. Anda bisa saksikan tuh. Fikih LGBT. Bagaimana cara wudunya LGBT. Bagaimana cara sholatnya LGBT. Bagaimana cara puasa LGBT. Dan minta pula kemudian diresmikan. Supaya majelis ulama itu memberikan mukaddimah. Ini kan sudah gila ini. Mereka nggak tahu bagaimana hukuman kaum Lut. Tidak ada hukuman yang lebih parah yang Allah kirimkan kepada mereka. Hati-hati. Di Batam aja banyak itu. Antum kalau keluar ke jalan-jalan, hati-hati kalau ada yang manggil tuh, bang, LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kana as-salamu bainahum 'alal ma'rifah. Ketika antum mengucapkan salam kepada orang yang antum kenal saja, yang antum nggak kenal nggak antum ucapkan salam. Padahal jelas nih yang pepasan dengan kita ini pakai songkok, pakai pakaian koko gitu kan, rapi. Kita yakin dia muslim. Ya jalan biasa saja. Paling antum itu mengucapkan salam sama yang antum kenal saja. Kalau nampak ada janggutnya, celananya cingkrang, pakai gamis, assalamualaikum. Nah ini sudah tanda-tanda ini. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf. Ketika manusia sudah mulai berani menjadi saksi padahal dia bukan saksi, bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah, anda bisa mendapatkan di pengadilan-pengadilan ini. Ada orang yang saksi itu dijual, dibeli. Kamu jadi saksi bayar sekian. Kamu bersumpah saya bayar sekian. Ini banyak sekali yang seperti ini. Saksi jualan. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa labisu juludad dha'ni ala qulubid di'ab wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asli wa sarairuhum antanu minal jiyaf. Dan ketika manusia-manusia sudah memakaikan bulu-bulu kambing, kulit-kulit kambing pada hati-hati serigala. Padahal hati mereka adalah hati yang beracun, yang tidak pernah sabar. Padahal mulut mereka hanya manis di bibir, tapi tidak sebagaimana hatinya. Dan kehidupan pribadi mereka lebih busuk dibandingkan bangkai, kata Rasul. Nabi SAW ingin menyindir siapa? Kayak Ali radhiyallahu ingin mengisyaratkan kepada manusia siapa? Orang-orang yang hanya menampakkan kebaikan, padahal di belakangnya orang ini buruk. Bahasa kitanya pencitraan saja. Biar orang mengenal saya ini baik, saya ini begini, dan begitu seterusnya. Dan zaman sekarang subhanallah, nyalon RT saja itu janjinya banyak. Itu baru RT itu. Nanti gang ini kita aspal, nanti solokan ini kita perbaiki. Habis jadi RT wassalam kan begitu. Kemudian wal tumisal fiqhu li ghairi din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Dan ketika manusia memberikan kecerdasan mereka bukan kepada urusan agama, ketika itulah maka manusia akan mengingkari yang ma'ruf dan mereka akan cenderung melakukan mungkar. Kan banyak ikhwan, kita sebagai orang tua tentu kita bisa melihat potensi anak. Anak saya ini cerdas, hafalannya mudah, ya. Harusnya kalau orang tua sudah tahu anak ini ada bakat kecerdasan, arahkan ke agama. Mumpung mereka masih bisa merekam gitu kan. Kalau sudah tua, susah. Ibarat menulis atau mengukir di atas lautan gitu kan, di atas air. Ya nggak mungkin. Tapi kalau mengukir di atas batu sih masih berbekas. Maka dari sini ketika kecerdasan bukan kepada urusan agama, tapi untuk urusan dunia, maka orang pasti akan mengingkari yang ma'ruf dan akan melakukan kemungkaran. Kata Ali, kalau sudah tersusun beberapa masalah ini,
maka pasti kedekatan munculnya Dajjal sudah dekat. Fannajatun najah, hati-hati kalian, selamatkan diri kalian dan selamatkan diri kalian. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika fitnah sudah menyebar di sana dan di sini, apa yang saya katakan tadi, dan hampir semua yang dikatakan Ali radhiyallahu an berlaku, dan itu kita saksikan bermunculan setiap hari, dan Anda bisa saksikan di medsos yang kita lihat setiap hari. Apa yang disebutkan Ali itu bermunculan untuk satu-satu. Lah ketika ini sudah terjadi, maka muqaddimah alamat kiamat besar akan muncul. Apa muqaddimah alamat kiamat besar? Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemunculan Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal itu hampir beriringan. Imam Mahdi dulu, baru kemudian Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ala khiffatin minad din wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar sampai manusia lemah dalam agama dan sedikit pengetahuan tentang Dajjal. Ketika orang sudah tidak berkhutbah lagi menceritakan tentang Dajjal, ketika pengajian sudah tidak disinggung lagi tentang bab Dajjal, ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan kisah-kisah Dajjal, maka ketika manusia lalai, muncullah makhluk yang jahat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu sedikit saya akan ulas sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nabi SAW mengatakan Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis, di Yerusalem, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi, maka itu adalah alamatul qiyamah. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku, tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi SAW, apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yerusalem, tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yathrib. Ketika itu kota Yathrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi, tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke Baitul Maqdis. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Dan ketika Yathrib roboh, Madinah roboh, kosong, tidak ada orang karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itu muncullah malhamatul kubra, perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Kenapa kemudian peperangan disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan, setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan, maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan. Masing-masing negara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi muqaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua. Disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW, agar Anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang. Karena perang akan kembali ke zaman itu. Ma'asyiral muslimin. Kemudian wa khurujul malhamah. Apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang, sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi malhamatul kubra, atau dalam bahasa barat Armageddon gitu kan, dalam masalah bahasa kita malhamatul kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantiniyah. Apa Konstantiniyah? Konstantiniyah adalah Konstantinopel. Akan dikuasai. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki sana. Jadi kaum muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wa fathul Konstantiniyah. Dan ketika Konstantinia dikuasai kaum muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia. Kaum muslimin sampai ke sana, bergerak sampai ke arah Eropa sana.
Maka disitulah kata Nabi SAW, wa fathul Qastantiniyah khurujud dajjal. Ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga kaum muslimin. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat. Dan hari ini juga berdamai. Ya kan? Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat, entah secara ekonomi, politik atau yang lainnya. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Kalau tidak ada peperangan mau damai apa? Perang dulu baru damai. Makanya Nabi SAW mengatakan, tastalihuna antum warrum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi aktsarun nas, orang yang paling banyak pasukannya. Mereka tuh banyak sekali. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1.300, menang. Lihat perang Mu'tah. Antum tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi. Nabi menulis surat kepada Raja Romawi. Suratnya itu dirobek, utusannya dibunuh. Marah orang-orang Romawi ini, akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi. Kata Nabi, kalau mereka menyerang kita di Madinah, maka akan banyak terbunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek. Ini tidak adil. Kita siapkan pasukan, kemudian kita sambut mereka. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Kata Nabi, wahai Zaid, peganglah bendera. Kalau kau mati, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, ganti dengan Abdullah ibn Rawahah. Perangkat. Dan di antara pasukan ada Khalid ibn Walid, tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam. Berangkat mereka ke Mu'tah. Ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar, manusia. Zaid mengatakan, apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul? Atau bagaimana? Nggak imbang nih, pasukan Romawi banyak sekali. Sementara pasukan kita sangat sedikit sekali. Tetapi karena mereka sudah kadang keluar, membawa pasukan besar, sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu, akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan. Subhanallah, di awal peperangan Zaid meninggal dunia. Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far. Ja'far meninggal dunia, terputus seluruh anggota badannya, termasuk 2 tangannya terputus. Dia pegang bendera, diputus ininya, dipegang kirinya, diputus ininya, dipegang dadanya, dibelah akhirnya. Nabi berada di Madinah, tahu tuh karena wahyu. Kata Nabi, semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya. Ja'far meninggal dunia, dipegang Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah meninggal dunia, bingung kaum muslimin. Ini tidak ada lagi pemimpin pasukan. Maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid. Akhirnya dipegang dialah. Dia punya strategis perang yang luar biasa. Pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid ibn Walid. Sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid. Khalid, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar? Kemudian Khalid memberikan kuncinya. Kata Khalid, nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbul haya. Kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Berani mati, itulah kuncinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah perang ini akan berlaku kelak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya
Yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya, mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan watagzuna aduwan miwaraihim. Kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi, satu orang Salibi mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Sungguh kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian, maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah apa yang kita bahas malam ini. Khurujul Mahdi. Muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cerita Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Karena disebutkan sifat-sifatnya. Anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi. Kayak di Indonesia ini ada satu orang, satu waktu dia ngaku Imam Mahdi, satu waktu ngaku Nabi, satu waktu ngaku Nabi Isa. Oh, hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Siapa dia? Lia Aiden. Antum pernah kenal kasusnya Lia Aiden? Sampai di penjara. Rupanya anaknya juga ngaku Nabi. Lihat masyarakat muslimin. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Belum lagi di Jawa Barat. Ada orang namanya Cecep. Orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya. Aja Cecep. Ya. Ngaku Nabi juga. Nabi Cecep namanya. Nabi Cecep, subhanallah. Ya. Kemudian belakangan ada namanya Ahmad Musaddiq. Sampai gempar. Ya. Banyak di negeri kita ini ngaku Nabi. Ya. Kalau di Batam saya belum dengar. Di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu. Tapi bayar 500 katanya. Ya. Jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi SAW, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal 1 hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia. Ya. Bapaknya Abdullah, bukan Aiden. Ya. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga. Tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat, di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan. Dan mengetuk-ngetuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu. Keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang enggak keluar enggak ada Mahdinya. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala,
ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu. Tapi cuma 6 bulan saja, melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslimin. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan, maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Kok rahimahullah ta'ala? Belum muncul, afwan. Ya. Hafizahullahu ta'ala. Taib. Qatufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah. Sehingga dalam satu malam, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar. Sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi SAW, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi 3 gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi. Menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi. Sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalaulah sebuah penduduk, sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin harta dibagi rata sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah, dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya. Kemana? Ke Italia.
Romawi di mana? Di Italia. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Italia sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin. Tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya, makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya. Kalau kalah ya matilah tuh. Artinya di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu mereka berada di Eropa itu, berada di Italia dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang, kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Oh, mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi SAW, aku kenal siapa nama-namanya, aku kenal bagaimana kudanya, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Itu Rasul yang mengatakan. Jadi mereka diutus Rasul untuk membenarkan apakah kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu. Jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang. Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya, dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu. Berangkatlah 10 orang ini ke Syam. Rupanya tidak benar, tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul. Dajjal muncul pada hari itu, tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka. Sehingga mereka bergerak tuh, pasukan kembali ke Syam. Disinilah bermula kisah Dajjal. Bicara tentang Dajjal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Bani Adam. Bukan setan, bukan jin, bukan juga iblis. Bahkan dia lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada setan lagi. Tapi dia keturunan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat. Sahabat sedang bicara tentang Dajjal. Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majelis ta'limnya, di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Ya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aktsartal hadis anhu fakhifna hatta dhananna anna Dajjal fi atrafin nakhli. Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan Dajjal, sehingga kami takut jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian. Jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang Dajjal. Karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin. Lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi SAW, ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah Dajjal. In yakhruju fikum, kalau seandainya Dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajijudunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau Dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajijunya nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing. Karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang Nabi. Maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi. Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi. Anak kecil. Ya. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an bersumpah dia Dajjal.
dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Sauf atau disebut dengan Ibnu Sayyad ini. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Sauf itu dan mengatakan, "Ya Sauf, atashhadu anni Rasulullah?" Wahai Sauf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Asyhadu annaka nabiyyul ummi." Aku bersaksi engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Sauf berbalik tanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, atashhadu anni Rasulullah?" Hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, "Mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu?" Kata Rasul, "Amantu billahi walir rasul." Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Maka Nabi SAW makin yakin. Karena Dajjal itu kemunculannya akan mengaku Nabi dan berakhir mengaku Tuhan. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Ya Sauf, inni khaba'tu laka khaba'an." Wahai Sauf, dalam hatiku, dalam dadaku, aku menyembunyikan beberapa kalimat. Karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya. Namanya Suratul Dukhan. Dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul Suratul Dukhan. Makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, "Wahai Sauf, wahai Ibnu Sayyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku. Coba tebak apa?" Kata si Sauf ini memandang dada Rasul. Tiba-tiba dia mengatakan, "Duh, duh." Dia tidak bisa mengatakan dukhan, tapi sudah benar awalnya. Karena Rasul menyembunyikan kalimat dukhan, tapi dia tidak sempurna. Dia mengatakan duh, duh, duh. Maka Rasul langsung mengatakan, "Ikhsha falan ta'du wa qadrak." Celek engkau, celaka engkau. Engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dadaku. Tapi dari Rasul makin bingung. Jangan-jangan ini betul-betul Dajjal nih. Ya, dia tahu isi hati saya gitu. Anak kecil si Sauf ini. Ya. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain, dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar ingin mengecek lagi keberadaan si Sauf ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya. Melihat ada Rasul SAW dan ibunya kenal. "Ya Sauf, ataka Muhammadun. Ya Sauf, ataka Muhammadun." Hei Sauf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Sauf pun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi SAW, "Lau tarakathu latabayyana amruhu." Kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Sauf ini. Apakah Dajjal atau bukan Dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Sauf ini kemudian tumbuh besar dan dia masuk Islam. Tapi dalam hati para sahabat masih ragu. Masalahnya, jadi dia sudah tua, masuk Islam, sahabat masih ragu, masih ketakutan dengan si Sauf ini, Ibnu Sayyad yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia Dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Sauf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Sauf atau Ibnu Sayyad yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Sauf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Sauf ini karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia Dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id ini. Ya. Tapi Sauf mengatakan, "Ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id. Bukankah Dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal?" Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya. Ketika Ibnu Sayyad atau Sauf mengatakan, "Tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal." Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Ya. Dia tahu di mana letaknya Dajjal. Ya. Awalnya dia sudah merendah tuh. Tahu-tahu endingnya yang nggak enak gitu kan. Tapi ya Aba Sa'id, ana azri aina maudhi'ad Dajjal. Saya tahu di mana Dajjal berada. Masya Allah.
Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Sayyad sampai marah. Karena marah Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, ya Hafsah, saya tadi pukul Saf Ibnu Sayyad, dia marah. Kata Saf, kata saudaranya Hafsah ini, wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan Dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu. Ya. Dari situ ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Saf ini Dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia Dajjal, tapi Dajjal min dajajin, Dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul Dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yadda'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana Dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin dia jasus, mata-matanya Dajjal kita tidak tahu. Tapi yang jelas Dajjal itu sudah ada. Di zaman Nabi SAW sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam. Dan dia seorang pelaut. Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam. Walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya. Dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah yang mungkin mengarah ke Irak, ke Iran begitu kan. Karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar. Tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya. Kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di laut Yaman. Jadi ketika dia merasa, ini saya sudah mati atau belum? Rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, nggak tahu belakang, nggak tahu depan, karena buluan semuanya, berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana nggak takut? Nggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, siapa kamu? Ya, kata Tamim Ad-Dari, kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong. Dia mengatakan kami dari Arab. Terus sebaliknya, siapa kamu? Ana jassasa. Jassasa itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian siapa Jassasa? Jassasa tidak mengatakan. Jassasa hanya mengatakan, engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar. Ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian. Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, dari mana kalian? Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, nahnu minal Arab. Kami dari Arab. Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian. Bagaimana kondisi kebun kurma Baisan? Kebun kurma Baisan, ya, ma'ruf. Ya, kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim Ad-Dari, subhanallah. Kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, nggak berbuah, saking suburnya. Maka Rasul mengatakan sebentar lagi tidak ada kurmanya. Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah, telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, oh masih banyak airnya. Dan katanya hari ini, saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google. Kalau ingin yakin, antum ke sana saja ke Israel. Ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% airnya. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabarnya Ainuz Zughar? Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih
yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang. Dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayyit, ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu. Kata orang ini, apakah masih berair? Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya. Orang-orang masih minum di situ. Kata orang ini, sebentar lagi akan kering. Kemudian orang ini bertanya, apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab? Kata Tamim Ad-Dari, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan mendustakan? Iya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Kata Dajjal, sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia. Dajjal tuh. Sekarang yang bukan Dajjal nggak mau ikut Nabi, nggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, nggak mau lagi berdialog banyak-banyak, gitu kan? Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam. Disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Maka dari situ ikhwatu fiddin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini. Maksudnya Madinah dan Mekah. Tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud. Karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, Hada qasrul abiyad, hada qasru Ahmad. Inilah istananya Muhammad. Inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul, maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, kata Rasul. Inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan. Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang nggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, nggak ada lagi pesawat terbang. Ya. Mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi khotufin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal wa innallaha lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun, walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya. Itu dukun tuh, memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita, itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan ma'ruf di zaman Nabi Musa, justru ketika Nabi Musa menampakkan mukjizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa. Walaupun belakangan dibunuh semua oleh Fir'aun.
tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun, karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi SAW, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada satupun Nabi yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para Nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal. Kalau seluruh para Nabi dan Rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat, karena seluruh para Nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu keriting rambutnya. Bukan berarti yang keriting dia Dajjal. Jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal. Makanya Dajjal itu kusut sekali mukanya. Ya kan? Jadi antum tahu orang-orang yang keriting habis dikeriting dipintal lagi. Ya. Tetapi dia tidak hitam kulitnya. Biasanya kan yang kriwal yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam kan. Dajjal tidak, kulitnya putih. Ada yang mengatakan kemerah-merahan. Jadi memang dia putih, tapi kusut. Ya. Kemudian dia buta sebelah mata kanannya. Dan ada daging tumbuh di matanya, menonjol seperti anggur keluar. Jadi ada daging tumbuh. Kemudian di dahinya tertulis kafir. Bisa dibaca oleh seorang mukmin, baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf. Semua bisa baca. Ya. Artinya bahwa semua orang bisa baca, dia kafir, tapi semua orang ikut Dajjal. Itu masalahnya. Kan fitnahnya luar biasa. Sudah tahu di jidatnya ada kafir, masih ikut juga dia kan begitu. Itulah fitnahnya. Karena dia bisa dibaca oleh siapapun. Yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca. Kemudian juga lehernya lebar, pendek besar, dan kakinya bengkok. Kakinya itu kayak busur panah. Jalannya jelek sekali. Dan dia matanya sebelah awar. Dari sini menunjukkan kalau orang itu waras, beriman, imannya kuat, otaknya dipakai, tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan karena banyak cacatnya. Ya kan jelek itu orangnya. Kok jadi Tuhan pula? Ya, dan mengaku ana rabbukum, saya Rabb kalian. Tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan, maka Allah langsung mengatakan innahu a'war fa innallaha laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah kanannya, dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Dajjal ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan juga di antara fitnah-fitnahnya secara umum, karena waktu juga yang terus berjalan. Di antara fitnah-fitnah Dajjal yang paling besar adalah mengaku nabi. Kemudian setelah itu mengaku Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Fir'aun ngaku Tuhan, gak punya kesaktian. Makanya tidak banyak orang yang ikut Fir'aun itu karena takut saja nggak mengakui Fir'aun itu Tuhan kan gitu. Begitu juga Namrud atau raja-raja zalim yang lainnya. Tapi Dajjal ini bukan karena takut, karena takjub dengan kehebatannya. Makanya orang banyak yang ikut Dajjal. Anda bisa bayangkan Dajjal ini datang ke negeri yang rusak. Anggaplah kayak Suriah gitu kan, udah roboh, sudah nggak bisa lagi dibangun, nggak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini. Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu. Kemudian Dajjal mengatakan, keluarlah wahai bumi pembendaharaan kalian. Tiba-tiba kota itu kembali cantik, ya kan? Kembali subur, kembali mewah, kembali megah. Kambing-kambingnya penuh dengan susu, unta-untanya gemuk-gemuk. Subhanallah, Anda bisa bayangkan itu. Ya. Siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir dibandingkan Dajjal? Dan sebaliknya, kalau ada kota bagus, subur, banyak ternaknya, kemudian Dajjal lewat, kemudian tidak beriman kepada Dajjal, langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Seperti ini fitnahnya. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian, apakah ibu kalian, apakah anak yang kalian cintai, atau siapalah terserah di antara keluarga kalian, siapa yang mau kuhidupkan, kuhidupkan. Tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Wah, orang kampung keluar semua tuh.
Maka yang ingin ibunya dihidupkan, kata Dajjal, kum, ditunjuk kuburan ibunya itu. Maka setan datang, fatamatsala lahu kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya, seolah-olah anaknya, seolah-olah suaminya, seolah-olah bapaknya, seolah-olah kerabat-kerabatnya. Akhirnya mereka pun berkumpul, kemudian memeluk suaminya, istrinya, ibunya, macam-macam, dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Nah, lihat. Seperti itu, nggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini, kecuali Dajjal. Sampai suatu ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, Dajjal memukulkan kakinya beberapa kali, pukulan terjadi gempa. Akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya. Ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang Dajjal. Dia cari Dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang Asfahan, Yahudi Asfahan. Dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya. Toyalis, selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu. Toyalis namanya. Ya. Lah kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal. Kemudian ditanya, mau kemana mau? Kamu, saya mau ketemu rajamu Dajjal. Di mana dia? Akhirnya dihadapkan. Kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. Habis dipukuli dihadapkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji. Digergaji jadi dua tuh. Dari atas kepala pertengahannya sampai ke muka sampai ke belah jadi dua. Habis belah jadi dua, Dajjal berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian mengatakan kepada pengikutnya, kalau aku hidupkan dia, makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian. Semua mengatakan, ya engkau Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan, kum. Akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya. Ya, kayak punya ilmu rawa rontek. Ya, jadi satu itu. Ya. Kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi. Semua orang berteriak, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin anta Dajjalul kadzdzab. Saya semakin yakin engkau itu Dajjal, pendusta yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Dajjal. Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku. Yang lain tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal. Lah Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. Makanya orang-orang Yahudi mereka bermimpi kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa, kemudian berkumpulnya pasukan, mereka mengatakan kami sedang menunggu Mesius kami. Mesius itu bahasa mereka, bahasa kita Dajjal, bahasa kita Dajjal. Makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu. Walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi, karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat, tapi berpegang dengan Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dirobah-robah, yang kemudian menjadi protokoler Yahudi. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu Talmud, bukan Taurat. Mereka mengklaim saja Taurat, lahirlah agama Zionis ini. Ya. Intinya bahwa kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi, karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesius akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam. Karena Dajjal itu akan muncul di situ dan akan dibunuh juga di situ. Di Babil Lud atau gerbang Lud yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel. Di tengah-tengah Israel, Babil Lud itu. Dan Dajjal akan dibunuh di situ. Makanya ikhwatu fillah ini dimuliakan. Wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam. Dan kita tidak mimpi, ini sebuah kenyataan. Bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman. Dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang Nabi. Makanya ketika Umar kembali kepada kisah Ibnu Sayyad, Sauf anak kecil itu. Ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang. Dan mengatakan, da'ni i'adrib unuqah. Rasul, izinkan aku penggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, jangan Umar. Kalau dia Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata laka biqatli. Tidak ada hajat engkau membunuhnya. Ngapain, biarkan saja dia. Ya.
Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak. Bukan pasukan Yahudi Asfahan yang 70.000 saja. Tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita. Belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya. Sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Saina, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, wahai imam, kalau kami terus di sini kami mati kelaparan. Berarti mati kita mati konyol. Ya, bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya. Setelah sholat subuh, mereka siap bergerak apapun yang akan terjadi, tetap perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya. Rupanya dari 2 malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat. Maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih. Maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat. Tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya. Maka engkau amir kaum itu. Maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati. Kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang, Anda mengikuti Nabi Musa dan Isa, Anda akan sesat. Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi. Ya. Karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah. Ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan taubatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan dan mengatakan, ukhayyirukum bisalas. Aku berikan 3 pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama, kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal Dajjal-Dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal. Dan aku akan berdoa kepada Allah, semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya. Yang ketiga yang enak nampaknya. Ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu. Ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh, diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun. Pasukan dari Bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam, maka mereka tinggal tebas saja tuh pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei Muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia. Senang, ada dia, bunuh. Gitu. Masuk gua ngomong, masuk pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. Hei Muslim, ini Yahudi bunuh di sini. Ya. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon, mereka tidak akan bicara. Mereka akan melindungi orang-orang Yahud, dan pohon itu disebut Gharqad namanya. Pohon Gharqad. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Gharqad. Tapi sayang kemarin kebakaran. Nanam lagi, ya. Mudah-mudahan kebakaran lagi, ya. Masyaallah muslimin, tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita
tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur kalau tidak salah. Berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon gorkot. Karena bentuk pohon gorkot ini hampir mirip dengan cemara, ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah gorkot. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu, biar nggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia, Bukan cemara, bukan gorkot, ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan gitu kan. Ya. Jadi ikhwatu fillah yang dimuliakan, jadi pohon gorkot itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian. Inilah pemimpin kalian sudah kubunuh. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa. Tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun. Rupanya fitnah tidak berhenti, ya. Nanti kita ceritakan fitnah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Fitnah yang kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kisahnya luar biasa, ya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa sekali untuk kita ceritakan. Dan insya Allah kita lanjut pada minggu depan. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha